Demigod kelas 8, apakah tuanmu, pemimpin sekte, sudah menerobos ke demigod kelas 8? Untuk sementara, semua orang di sekte bulan matahari membicarakan satu sama lain, dan sepertinya sudah melupakan musuh. Menyerang krisis. Bagaimanapun, demigod kelas 8 dan demigod kelas 7 adalah konsep yang sangat berbeda. Tan Yu semakin panik saat mendengar bahwa pemimpin sekte matahari dan bulan sudah menjadi manusia setengah dewa kelas 8. Dan kepanikan ini secara alami diperhatikan oleh master sekte matahari dan bulan. Hal ini memungkinkan dia untuk menilai bahwa meskipun penyusup dapat menerobos formasi pelindung sekte, kekuatannya mungkin tidak sebaik miliknya. Kalau tidak, bagaimana Tan Yu bisa panik? Namun, berpegang pada gagasan bahwa melakukan lebih banyak lebih baik daripada melakukan lebih sedikit, dia tidak menyerang Chu Feng secara langsung, tetapi berkata, "Kalian berdua, aku belum pernah bertemu denganmu. Kita seharusnya tidak memiliki keluhan. Tapi setelah kamu tiba, kamu langsung menghancurkan formasi pelindung sekte kami. Mungkinkah kamu membantu Tan Yu untuk membalas dendam? Saya ingin memberi saran kalian berdua, kalian harus lebih pintar dan tidak mengetahui kebenaran dan dimanfaatkan oleh penjahat. Kalian harus tahu bahwa saat itu, dunia ini adalah." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng berkata dengan tidak sabar, "Berhenti bicara omong kosong, biarkan cucumu keluar dan mati." Diganggu oleh Chu Feng, master sekte matahari dan bulan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa budidayanya akan membuat pihak lain takut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan takut, sangat tidak sopan. Hal ini membuatnya sadar bahwa pihak lain tidak tahu bagaimana hidup atau mati, atau sebenarnya tidak lebih lemah darinya. Saya harus mengatakan, dia sedikit panik. Tapi kepanikannya tidak terlihat. Sebaliknya, dia berpura-pura tenang, bahkan sedikit sombong. "Teman kecil, bicaralah baik-baik. Padamu, mengerti pengganggu." Wow, sebelum dia selesai berbicara, kekuatan tekanan penghalang jatuh dari langit, menyebabkan pemimpin sekte jatuh dari langit. Ketika semua orang bereaksi, pemimpin sekte matahari dan bulan yang bermartabat sudah mati. Seperti seekor anjing, tergeletak di lubang yang dalam di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekte bulan matahari berpencar seperti burung yang ketakutan. Tapi Chu Feng membuka telapak tangannya, mengangkat tangannya, dan menghadapi kehampaan. Dalam sekejap, kekuatan penghalang berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak menjadi langit, mencapai jauh ke langit, kekuatan penghalang tersebar ke segala arah. Tapi dalam sekejap mata, bola penghalang besar menutupi seluruh bangunan megah sekte matahari bulan. Ini bukanlah formasi pertahanan sederhana, itu juga mengandung kekuatan ofensif dan membunuh. Chu Feng dengan hanya berpikir, Anda dapat menggunakan formasi agung ini untuk meruntuhkan seluruh sekte matahari bulan ke tanah. Sungguh teknik penghalang yang menakutkan. Mungkinkah dia dari 7 istana suci alam? Melihat teknik penghalang yang ditampilkan oleh Chu Feng, semua orang di sekte bulan matahari menjadi semakin ketakutan. Bahkan Tan Yu tercengang, dan tubuhnya yang gemetar berhenti gemetar sekarang. Karena dia memiliki kepercayaan diri. Jika kita mengatakan bahwa dia benar sebelumnya, masih meragukan kekuatan Chu Feng, tapi sekarang dia tidak ragu sama sekali. Chu Feng pasti memiliki kemampuan untuk membalaskan dendamnya. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, pemimpin sekte bulan matahari tidak peduli dengan wajahnya, dan buru-buru menguatkan dirinya dan berbicara sambil berteriak, "Leluhur, selamatkan aku." Boom! Saat berikutnya, aura kuat meletus dari kedalaman sekte bulan matahari. Begitu aura itu muncul, formasi Chu Feng yang menutupi sekte bulan matahari hancur. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sekte bulan matahari kita? Seorang
Lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melangkah ke udara. Setiap kali dia mengambil langkah, kekosongan akan bergetar hebat, dan ruang di bawah kakinya akan pecah berkeping-keping. Apakah hariku nenek moyang Yuezong? Jadi ternyata sekte bulan matahari kita benar-benar memiliki orang kuat di puncak para dewa yang bertanggung jawab. Melihat lelaki tua ini, belum lagi para muridnya, bahkan banyak sesepuh pun yang terkesima. Belum lagi sang leluhur terkejut begitu dia maju. Menghancurkan formasi mengerikan yang dibentuk oleh Chu Feng. Aura yang dia pancarkan memang lebih kuat dari pemimpin sekte setengah dewa kelas 8. Akibatnya, semua orang dari sekte bulan matahari yang semula bubar kembali lagi dan berdiri di belakang leluhur. Pada saat yang sama, seorang pria dan seorang wanita juga terbang keluar dari kedalaman sekte matahari dan bulan. Tidak hanya mereka muda, tetapi mereka juga berpakaian bagus, tampan dan cantik. Sekilas, ada sesuatu yang luar biasa di sekte matahari dan bulan. Identitas. Mereka tidak langsung mengantri, melainkan langsung menghampiri pemimpin sekte matahari bulan yang tergeletak di tanah. Melihat pria dan wanita ini, leluhur sekte matahari bulan mendengus pelan, dan gelombang paksaan menyapu dia keluar, langsung menghapus tekanan penghalang Chu Feng yang menekan master sekte bulan matahari. Pria dan wanita membantu master sekte bulan matahari yang terbaring di tanah. Melihat dua orang ini, terutama pria muda setelah pria itu, kemarahan di mata Tan Yu tidak dapat dikendalikan. Chu Feng tahu bahwa pria dan wanita itu mungkin adalah cucu dari pemimpin sekte Sun Moon dan saudara perempuan kandungnya yang telah mengkhianati Tan Yu. Pada saat ini, pemimpin sekte Sun Moon, pria dan wanita dengan bantuan orang lain, dia datang ke belakang leluhur sekte bulan matahari. Leluhur, bunuh mereka untukku, bunuh mereka untukku. Pemimpin sekte bulan matahari berkata dengan gigi terkatup sambil menyeka darah dari mulutnya. Melihat pemimpin sekte dalam kekacauan seperti itu, pria dan wanita itu menatap Tan Yu dengan niat membunuh di mata mereka. Sebelum pria itu dapat berbicara, wanita itulah yang berbicara lebih dulu. Tan Yu, aku seharusnya tidak memohon belas kasihan dan membiarkanmu hidup. Setelah mendengar ini, Tan Yu langsung memejamkan mata, merasa sangat patah hati hingga hampir tidak bisa bernapas. Meskipun dia sudah mengetahui karakter wanita ini sejak lama, bagaimanapun juga dia adalah saudara kandungnya, satu-satunya kerabat yang masih hidup sekarang. Kamu ingin membiarkan saudari seperti itu hidup? Sebelum Chu Feng dapat berbicara, Ziling menatap Tan Yu. Sebagai seorang wanita, dia tidak tahan lagi. Menurut Anda siapakah mereka saudara jika mereka memakan segala sesuatu di dalam dan di luar seperti ini? Tan Yu tidak berbicara, tapi saudari Tan Yu yang berbicara. Kamu berisik sekali. Aku ingin kamu menyelamatkanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri. Apakah sekte bulan matahari kita adalah tempat di mana kamu bisa menjadi liar? Jalang Bao, tunggu sebentar-sebentar. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Suster Tan Yu jelas seorang wanita desa yang cerdik yang bahkan tidak perlu berpikir untuk mengumpat. Tapi saat dia mengutuk, dia tiba-tiba tercengang. Karena sosok Chu Feng mendatangi Suster Tan Yu seperti hantu. Chu Feng tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi tatapan matanya saja membuat Suster Tan Yu ketakutan hingga kejang-kejang. Tua leluhur, selamatkan aku, teriak Suster Tan Yu dengan gemetar. Mencari kematian. Nenek moyang pun segera mengulurkan tangannya yang tua namun kuat untuk meraih Chu Feng. Tapi tangan Chu Feng terulur dengan kecepatan lebih cepat, meraih pergelangan tangan leluhur sekte bulan matahari, dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, hanya untuk mendengar bunyi klik. Pemimpin sekte bulan matahari segera menyeringai, tidak hanya Chu Feng memutar pergelangan tangannya,
tetapi kekuatan penghalang Chu Feng juga mengikuti telapak tangannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Jadi bagaimana dengan Dewa Puncak? Tidak mungkin dia bisa melawan di depan Chu Feng. Pada saat ini, nenek moyang Sekte Bulan Matahari tidak hanya menderita sakit yang luar biasa, tetapi juga merasa lemas di sekujur tubuh, kemudian kakinya melunak dan dia berlutut di depan Chu Feng dengan bunyi gedebuk. Pertarungan keduanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa melihat prosesnya dengan jelas, namun semua orang melihat hasilnya. Mereka dengan jelas melihat bahwa leluhur mereka, yang telah mencapai puncak para dewa, sedang berlutut di depan Chu Feng, dan wajah lamanya penuh dengan kesakitan. Apakah kamu suka bicara terlalu banyak? Chu Feng meraih saudari Tanyu dan meninju wajahnya. Dengan pukulan ini, darah muncrat percikan. Hidung Suster Tanyu bengkok, dan ketika dia menyeringai kesakitan, gigi-giginya yang besar bergerak-gerak di dalam mulutnya. Namun dia tetap berteriak, "Saudaraku, selamatkan aku." Dia juga tidak bodoh. Nenek moyang terkuat berlutut. Siapa lagi yang bisa menyelamatkannya sekarang? Hanya kakaknya yang bodoh. Tapi sebelum Tan Yu bisa berbicara, Chu Feng memimpin. "Tanyu, dia tidak menghormati kekasihku. Ini bukan lagi masalah antara kamu dan dia." Chu Feng berbicara lagi, dan udara dingin menutupi dunia dan menembus emosi semua orang. Jiwa, semua orang bisa merasakan niat membunuh Chu Feng. Pada saat ini, dia sepertinya terjebak di neraka yang tak ada habisnya, dan Chu Feng adalah Raja Neraka. Dan niat membunuh ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang dari Sekte Bulan Matahari, bahkan altarnya juga tertutup. Tan Yu memandang Chu Feng, "Tuan, keluarga saya sangat disayangkan memiliki sampah seperti itu, dan saya berada dalam situasi ini, semua karena dia. Sekarang dia tidak menghormati Anda, dia pantas mati. Tidak peduli bagaimana caranya kamu mengajarinya, Tan Yu hanya akan berterima kasih." Melihat kakaknya mengucapkan kata-kata ini, adik Tan Yu mengalihkan perhatiannya ke suaminya. Namun siapa sangka tatapan matanya akan menyebabkan suaminya, cucu pemimpin Sekte Sun Mun, berlutut di udara sambil melontarkan dan berlutut di depan Chu Feng. Kemudian dia menangis. "Pak, saya tidak ada hubungannya dengan dia hanya orang luar." Itu adalah idenya untuk menyakiti Tanyu sejak awal. Dia pertama kali membius kakaknya untuk menyatakan tekadnya untuk bergabung dengan Sun Kita. Sekte Bulan. Terlebih lagi, dia menggali dantian kakaknya dengan tangannya sendiri. Ada juga masalah dengan tekniknya, jadi garis keturunan Tanyu tidak dapat dicangkokkan ke tubuhku dan tidak dapat digunakan olehku. Saya tahu saya juga bersalah, tetapi dalam analisis terakhir, saya tergoda oleh wanita ini. Wanita ini adalah pelakunya. Dia telah melakukan kejahatan keji. Dia adalah sampah. Tolong hukum dia dengan berat." Setelah mengatakan ini, dia masih menghadapi Chu Feng yang bersujud berulang kali. Suster Tanyu tercengang dengan pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa suaminya, yang telah dia berikan hati dan jiwanya dan rela menyakiti kakaknya demi masa depannya, akan menunjukkan wajah seperti itu di saat hidup dan mati. Saat itu, adik Tanyu juga menitikkan air mata. Dia dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh pukulan Chu Feng, tapi dia tidak menitikkan air mata. Namun melihat wajah suaminya saat ini, tangisnya pun pecah. Namun, ini hanyalah air mata buaya. Dia sedih karena dia terluka, bukan karena dia menyesal telah menyakiti kakaknya sendiri. Oleh karena itu, Chu Feng tidak merasa simpati karena air mata di wajahnya, malah sebuah rencana muncul di hatinya. Bagi orang seperti ini, itu hanya penyiksaan fisik, tapi tidak ada artinya. Kehancuran psikologis membuatnya memahami kejahatan yang telah dia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Chu Feng mengencangkan cengkeramannya, memadatkan belati penghalang,
dan menyerahkannya kepada cucu pemimpin sekte Matahari dan Bulan. Pergi dan gali dantiannya. Melihat belati yang diserahkan oleh Chu Feng, cucu dari sekte Bulan Matahari mendorongnya kembali dengan tangannya. Melihat pemandangan ini, leluhur sekte Matahari Bulan dan pemimpin sekte Bulan Matahari memarahi secara bersamaan. Kamu bajingan, kamu masih tidak mendengarkan kata-katamu. Pergi dan hancurkan wanita jalang itu. Menurut mereka, jika mereka ingin aman hari ini, mereka hanya bisa menuruti keinginan Chu Feng. Hanya dengan membuat Chu Feng bahagia barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun ketika dihadapkan pada teguran marah dari leluhur dan ketua sekte, cucu master sekte itu menggelengkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Suster Tanyu berubah, dan matanya yang berkaca-kaca tidak berkedip. Saya berpikir dalam hati, mungkinkah kekejaman sebelumnya hanyalah sebuah akting? Nyatanya suami mertuanya masih sangat mencintainya. Pada saat ini, cucu pemimpin sekte itu berbicara. Pak, meskipun ini hanya belati yang Anda buat dengan santai, namun tidak ada gunanya Anda sebutkan. Tetapi bagi kami, itu juga jauh di atas kami, seperti benda suci. Jika darah perempuan jalang ini jatuh ke belatimu adalah penistaan terhadap benda suci. Untuk menyentuhnya, aku bisa menggunakan belatiku sendiri. Setelah mengatakan ini, cucu master sekte itu berdiri dan mengambil tas dari alam semesta. Sebuah belati ditemukan di dalamnya. Dengan tangan kirinya, dia meraih bahu Suster Tanyu. Di tangan kanannya, belati menusuk. Sementara Suster Tanyu menjerit memilukan, belati dari cucu ketua sekte itu bergerak di dalam tubuh Suster Tanyu. Saat belati dicabut, sebuah bola memancarkan cahaya redup mengikuti belati tersebut. Veteran, cucu pemimpin sekte ini pasti sering menggali darah dantian orang lain, kalau tidak, dia tidak akan begitu mahir dalam tekniknya. Tuan, cucu ketua sekte itu berlutut lagi di tanah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menyerahkan dantian istrinya kepada Chu Feng. Chu Feng melirik Suster Tanyu, yang wajahnya berkedut kesakitan, tapi dia berhenti mengeluarkan suara apapun. Agaknya saat ini, dia akhirnya bisa merasakan sakit yang dirasakan kakaknya saat itu. Dalam hal ini, dia dapat dikirim dalam perjalanannya. Wah! Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan belati penghalang di tangannya langsung menembus tenggorokan Suster Tanyu. Kakak Tanyu dia terjatuh dan mati total. Membiarkan suaminya menggali dantiannya adalah cara membalas dendam pada Tanyu. Alasan mengapa dia dibunuh adalah karena dia menentang Ziling. Kamu, beritahu aku nama semua orang yang berpartisipasi dalam insiden Tanyu hari itu. Kata Chu Feng kepada Sun Yue, pemimpin sekte Sun Moon. Cucu pemimpin sekte Matahari dan Bulan sudah lama ketakutan, bahkan bisa menelantarkan istrinya yang sudah menunjukkan hati dan jiwanya padanya, tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Kalian pasti tahu betapa tidak berterima kasihnya hal ini, istri adalah. Maka tanpa ragu-ragu, seperti melantunkan pantun, tanpa menarik nafas di tengah-tengahnya, ia menyebut semua nama orang itu. Dan secara kebetulan, orang-orang ini, baik sesepuh atau murid, sekarang memiliki status yang baik di sekte Matahari dan Bulan. Dan semuanya hadir hari ini. Mereka tahu sulit untuk melarikan diri, tetapi setiap orang yang namanya dipanggil segera berdiri dan berlutut di tanah. Pada saat ini, berbagai suara memohon ampun terdengar. Tentu saja mereka juga pintar. Terlihat bahwa Chu Feng sangat kejam. Jadi mereka semua memohon belas kasihan pada Tan Yu, dan beberapa diam-diam memohon belas kasihan. Ketika Tan Yu mendengar mereka memohon belas kasihan, dia juga sedikit terharu. Dalam analisa terakhir, pelaku kejadian itu tetaplah pemimpin sekte Matahari dan Bulan, cucunya, dan saudara perempuan Tan Yu sendiri. Semua orang hanyalah bantuan.
Bahkan beberapa orang yang mengaku sekarang hanya melontarkan kata-kata buruk terhadap Tan Yu saat itu, dan mereka sendiri mungkin tidak mengetahui kebenarannya. Wah! Tapi dengan pemikiran dari Chu Feng, gelombang paksaan turun dari langit, saat berikutnya, darah berceceran, dan semua yang berlutut di bawah berubah menjadi darah. Membunuh mereka semua. Tan Yu tercengang dan tidak bisa pulih sejenak. Melihat Chu Feng lagi, ketakutan mendalam muncul di matanya.